main ya. Berarti ini udah 100% ban rate sih. Iya, 100% Kalau ban rate. Natalia tadi kayaknya sempat lepas. Tapi nggak dipakai. Iya, tapi sempat lepas 1 kali kalau nggak Iya, salah tapi nggak ya. dipakai sama sekali ya. Kayak apa ya, masih high risk banget sih. Bener. Tapi kalau misalkan Brody itu ibaratnya ya anak baru di ospek gak boleh main dulu ya. Di ospek ya. Dia ospek nggak tuh? Ya kan kalau anak baru masuk ke tim mesti jadi cadangan kan. Iya. Udah suruh nonton. Kalau ini tuh ibaratnya kalau di apa namanya Subasa gitu kan, dia ini yang OP gitu guys, nggak boleh diturunin senjata terakhir. rahasia. Senjata rahasia ya. Oke, tapi Mungkin teman nanti di final. oh, mungkin, tapi kayaknya nggak mungkin juga deh. Kayaknya bakal tetap di band deh. Oke, tapi ISS sudah bakal di band. Di sana udah ada Pakito beserta adanya Esmeralda dan juga Tegriel yang sudah diamankan oleh tim dari Yokai Ghost di sini. 2 minggu berikutnya, apakah Alice yang bakal diambil? Menurut gua enggak sih harusnya. Walaupun sustain seorang Alice, tapi kayaknya bahaya banget ya sih. Kayaknya sih boleh diambil, tapi kalau untuk sekarang terlalu cepat. Apalagi ngelihat dari Esmeralda maupun Tigreal yang udah di-pick ya kayaknya. Kalau nge-pick Alice sekarang agak kurang worth it, tapi kalau Tamus boleh. 3 pick pertama dari tim U-Shift sendiri ya kalau kita lihat. 3-3-nya fighter. Tamus bisa fighter, Silvana bisa berantem. Pak kita nggak usah tanya ya, emang tukang berantem. Emang tukang berantem kalau dia. Siap petinju ya. Iya. Pokoknya masuk tampol. Iya, aduh. Oke, tapi Selena ternyata kelepas dan langsung keambil aja oleh tim dari Yokai Ghost. Betul, dan Masuk. ini Pak Anang ya. Pak Ini Anang. kayaknya ada tulisan red gitu kan di korongnya, mungkin dia Oke, tapi Selena ternyata kelepas dan langsung keambil aja oleh tim dari Yokai Ghost. betul, dan Masuk. ini Pak Anang ya. Pak Ini Anang. kayaknya ada tulisan red gitu kan di korongnya, mungkin dia spesial mintanya red side gitu ya. Oh, oke. Enggak, itu cocok logi doang. Bisa guys. gitu, berarti kalau ini ntar blue. Kalau di timnya, di satu grup ada yang red sama blue gimana nih? Jadi purple. Kagak gitu. Purple buff. Kagak gitu ya, Aldo ya. Tapi lu lihat deh, 2 marksman kembali di band. Ada One, ada Cloud. Bisa dibilang 2 tier S marksman sudah di band juga dari U-Shift. Benar-benar fokus ke arah pressure dari marksman yang mungkin bisa dihasilkan. Tapi kita lihat sini, masuk ke fase pick berikutnya. Tapi Guinevere yang sudah muncul kali ini, Guinevere laner harusnya. Atau bakal taruh Selena laner. Kayaknya Guinevere laner yang di side lane kayaknya. Terus si Selenanya mid bareng sama Tigreal. Kanan bakal marksman sih, soalnya dia udah punya Tegriel. Gak akan lengkap Tegriel tanpa marksman. Bener. Marksman boleh banget sih sebenarnya. Ya Sansin sama Cloud udah ban tapi Hayabusa. ini main early berarti. Iya. Esme-nya ini yang mungkin insurance late game aja gitu. Tapi ya kalau mereka bisa dapat early-nya sebenarnya enak. Cuman harus hati-hatinya itu adalah di Eudora. Ya, ketika mereka masuk ke dalam semua kena disable tool-nya dari Eudora skill 2-nya, kayak model-model Selena sama model-model Guinevere sih hilang langsung sih. Kayak berhenti di combo skill 1 ulti ya kan? Kelar habis itu di Benar. backup dari belakang. Tapi sisanya kayak tidak terlalu oke. Hayabusa juga dalam masalah sih ya kalau misalkan ketemu sama Eudora ya. Iya, sebenarnya sih kalau mau cara untuk menghambat dari apa namanya kedua jungle ini untuk bisa farming, kalian harus rusuhin buff-nya. Jadi nanti kalau misalnya assassin dia telat level 4 kan sulit ya, apalagi buat Hayabusa dia butuh shadow kill. Sementara untuk Kari sendiri, kalau misalnya dia telat leveling, dia telat jadi, yang ada malas lebih susah lagi untuk dia supaya bisa growth gitu loh. Yang harusnya mungkin tadinya kayak menit 10 atau enggak usah menit 10 deh, menit 8 mungkin. Menit 8, menit 10 dia udah bisa sakit gitu kan damage-nya. Tapi karena kalian gangguin terus buff-nya, jungle-nya, itu malah bisa jadi terhambat. Oke, tapi kita langsung aja masuk tentu ke semi-final 2 antara U-Shift melawan Yokai Ghost, perwakilan dari APB atau dari Adi Persada Beton melawan dari Departemen Infra 1. Dan langsung aja kita masuk ke gamenya, di mana sudah akan ada Lord Jove yang kembali
Kalau Orjo berarti tadi di main Tegral lagi berarti ya? Iya betul, dan ini Red Zombie yang tadi bermain Kaguranya menyeramkan ya guys. Betul Sekarang dia sekali. bermain Selena. Ya Red Zombie dan sementara itu tampaknya buffnya akan coba untuk diganggu aja didorong oleh seorang Tegral karena sampai di mana buffnya sudah diambil oleh seorang Risifu atau Rusifuru dan coba untuk maju. Lord Jeff masih bisa bertahan. By the way ini dari Kak Ananda Edo, katanya Apa ada tuh? pantun nih. Malam-malam lihat kunang-kunang. Ah, cakep. APB semangat pasti bisa menang. Asik. Asik, terima kasih Kak Ananda Edo pantunnya ya. Teman-teman yang mau kirim pantun juga boleh ya, langsung Boleh. aja DM ke Instagram kita berdua @it's_aldo It's underscore Aldo Putra. Oh yes, Oke, tapi terima kasih jadi fight di arah mid lane Lord Job. Oh. Hampir saja. Caster auto gitu ya. Iya. Itu soalnya dia yang main, kita yang tahan apa sih Sudah itu. biasa guys, sudah sering kejadian ya. Tapi top lane sendiri akan kayaknya lebih agresif ke arah Yokai Ghost gak sih? Mereka tuh agresif banget. Sebenarnya Harus early game, early pressure gede. Harus. Karena kalau mereka nggak bisa kelarin ini early game, yang ada mereka yang kalah gitu. Iya sih, karena investasi late game masih ke arah Karing kan. Tapi ada di bawah juga. Walah. First blood tampaknya Pakito berhasil mencuri adiknya Lancelot. Ma, itu serem banget ya, Ma. Oke, pada kategori arah mid tampaknya Anominus masih harus tumbang, tampaknya dapat kalah seorang Esmeralda, tapi dapat Komandan Yami coba untuk bisa bertahan dan mundur kembali seorang Selenanya yang bakal harus berhati-hati karena terlalu banyak damage presence yang bisa masuk ke dalam. Betul, ini Selena yang virus ya skinnya guys. Aduh, cakep banget. Tapi kok recall-nya keren ya. Tapi kok recall keren, ini recall keren. bukan kaleng-kaleng. Iya, recall-nya beda guys. Bukan recall yang cuman tas-tas. Enggak, itu beda lagi ya. Oke. Tapi saya lupa kalau yang itu dari mana. Bukan lightboard itu sih, bukan lightboard. Oh, terus si Furu barusan terkena attack wave dari Lord Job. Yes, tentunya di mana ada Lele yang kena satu orang bakal dikomen maju ke arah depan, di mana tampaknya satu orang sudah mulai menjadi incaran utama didorong ke arah belakang, tapi tampaknya Tegral bakal yang pertama masih ada Yudora dapat double kill di sana. Bahkan Pak kita mendapatkan satu orang Esmeralda dan juga Turtle, di mana ibaratnya di sini lo beli buy one get one terus free ongkir dapat cashback ya. Siap. Tapi ini masalahnya tadi memang posisinya adalah mereka terlalu memaksakan untuk maju sih. Apalagi dari segi damage juga tadi masih cukup dipegang sama teman-teman dari U-Shape. Shift. Jadi benar-benar sebenarnya tadi agak fatal, tapi nggak masalah guys karena baru early game. Masih menit 3. Everything could happen. Apapun bisa terjadi ya. Betul, udah gitu kalian juga kan kalau misalnya dari Yokai Ghost kalian itu kan menang early pressure. Jadi kalian tuh udah harusnya bisa lah, apalagi menit segini juga kalau respawn itu nggak lama. Iya benar, masih cepet. 10 detik. Wow! Oke, maju karena dua orang didorong aja. Udah harusnya bisa lah, apalagi menit segini juga kalau respawn itu nggak lama. Iya benar, masih cepet. 10 detik. Wow! Oke, maju karena dua orang didorong aja, tentunya langsung coba untuk didapatkan di mana seorang Puput dalam masalah putusnya dan Eudoranya juga tampaknya harus terculik di sana. Tapi sementara itu juga itu di arah bot lane seorang Pak Anak terculik kayaknya. Iya, dibalikin ya tadi itu loh langsung, walaupun bukan 3 kill tapi 2 kill, tapi udah lumayan banget. Dan di bawahnya Rusifuru. Yes, Rusifuru berhasil, tapi masih ada seorang Tegreal yang tentunya akan lewat. Gak apa-apa, ditampol gaming. Kita lihat di mana tentunya akan diadu ya. Kesatria lawan petinju kelas berat dan coba maju ke depan. Masih ada Hayabusa tentunya dengan skill jualan ikan. Kita lihat coba maju dan tampaknya berhasil di setrum gaming ya. Karena ikan tuh di air disetrum nyamber. Iya, nyamber sih nggak salah gitu kan. Hydro ketemu Elektro gitu ya guys. Tapi ini Rusifuru, waduh, ini udah hatam banget sih main Pakitonya. Kayaknya nanti kalau ketemu ya sama U-Shift nih di final nanti, boleh deh ini Pakitonya di respect band ya. Sudah terlalu berbahaya guys. Sangat lihai bermainnya. Itu listrik super very efektif ya. Oke, tapi tentunya di arah bawah Pak Anang langsung kaki bunsin no jutsu, tapi masih bisa mundur ya. Iya, super very efektif ya, bukan super efektif. Bukan, super very efektif. Oke, Red Zombie sudah terkena trapnya dari seorang Animonius dan Turtle akan gratis diambil, harusnya nggak akan berhasil tersteal juga, di mana masih bisa diamankan tampaknya Lord Job untuk maju masih mendorong ke arah Sami, tapi tampaknya Lord Job-nya bakal tumbang satu hit terakhir dan tentunya bakal tumbang
di sana. Sorry Strawberry tentunya nggak bisa diselamatin. Tapi kita lihat sini wave juga di mid lane akan bisa diselamatkan. Tapi top lane-nya guys, ini Di-push. dari Sunlight berhasil. Tapi bakal sepertinya di-ganking mencicil. aja. Tapi kita lihat tentunya bakal coba sedikit tarik mundur. Di sini pemain dari Yushif akan coba untuk fight. Dimana masih ada seorang Selena. Coba untuk bisa mendapatkan satu orang. Dimana maju karena masih ada seorang Sylvana. Coba untuk menahan. Tapi kita tahu Esmeralda sang cinta pertama. Masih ada Shadow Step. Coba untuk ke depan. Masih ada Shuriken bakal lempar. Tapi sampai komandan Yane. Coba untuk mundur. Masih bisa bertahan. Tapi tentunya bakal ditukar dengan seorang Sylvana yang berhasil mencuri seorang Hayabusa dengan Shadow Kill di sana. Ini Sylvananya fast hand banget ya guys, tapi harus hati-hati dulu karena putus di sana tadi masih ada 2 orang juga. Sementara itu Charles Angel bener-bener free banget untuk farming di arah bottom lane karena dari tadi dia memang selalu dibantu sama Pakito dari early-nya, jadi dia nggak cukup kesulitan. Dan dari Rusifuru sendiri dia udah bakalan ke arah mid lane, tapi Sunlight-nya oh my god masih bisa selamat, cuman kesambar dikit aja, katanya kagak sakit juga apa-apa, tapi oh my god Violet Requiem-nya. Tapi masih akan coba untuk di fight di arah bawah. Sementara kita lihat sini dengan perbedaan goldnya masih diungguli 2000 lebih tinggi dari Yushif sendiri. Yang tampaknya Yushif akan mencoba memaksa sedikit pertempuran di arah top lane untuk bisa sedikit mencicil ketinggalan mereka dari turret yang sudah dicicil oleh seorang Esmeralda. Betul. Tapi mid lane-nya sendiri ada 2 orang, bahkan 3 orang yang terlihat. Anominius coba untuk maju ke arah depan, turret coba untuk diambil, di mana Lord coba untuk menahan, tapi tentunya di mana Red Zombie akan menjadi incaran dan bakal tumbang. Lord juga bakal tumbang di sana. Tersisa hanya seorang Pak Anang yang mau nggak mau harus mundur dulu. Ini Pak Anang nih ya, jangan terlalu depan. Tapi di top lane juga, di mana seorang Sunlight like a diamond kita lihat tentunya untuk bisa maju, tapi terkena ke arah di arah bawah juga masih coba bisa Shadow Kill ke arah seorang ini ya Charles Angel, tapi juga berhasil tumbangkan di sana. Top lane masih coba untuk fight kembali. Rusifuru dalam masalah di kaki Bunsin dan bakal tumbang double kill untuk seorang Hayabusa. Iya, susahnya untuk Pakito kalau dia ngelawan sama Guinevere, dia harus nebak yang mana yang buncit, yang mana yang beneran gitu kan. Iya, Karena bingung. Tapi di arah top lane-nya, waduh, Tamus dia berhasil mendapatkan satu ke arah seorang Esmeralda. Sementara itu sepertinya akan ditukar dengan adanya satu turtle dan juga satu Turret turret. ya. Tapi ini pertukarannya nggak worth it sih menurut gua. Unggul ke Yokai. Benar. Soalnya Iya, lu dapet turtle, dapet Dapat kill, dapat terus ini dapet juga. turret juga. Iya, itu dia cuan plus sih. Cuannya banget sih. Banget ya guys. Tapi mid lane sepertinya akan Cuan dijadikan stocks up. objektif selanjutnya. Oke, Awas. Sylvananya kita lihat tampaknya akan tertangkap di sana. Langsung aja dorong ke arah belakang untuk dipisahkan dari teman-teman dari tim Yushif sendiri. Coba ke arah samping masih di posisi di mana tampaknya suara Lord dalam masalah. Coba di fight kembali ke arah samping di mana 2 orang sudah hilang begitu aja. Double kill oleh seorang Pakito, di mana tuh seorang Selena harus jaga jarak. Tapi ada Dom di arah samping, putus melihat. Masih ada Shadow Kill, tapi tampaknya coba di follow up. Tapi tampaknya di sini tampaknya Hayabusa coba untuk sedikit mundur. Masih ada Shadow Step ke arah belakang, di mana seorang Tamusnya agak sedikit terlambat untuk bisa nge-follow, tapi nggak apa-apa. 2 tukar 2. 2 tuker 2, tapi udah mulai dikejar dari segi networknya. No, Sunlight. nah Tamusnya sudah mulai sekarang, di mana tentunya 3 pemain akan coba mengejar Lele jadi predik ke arah depan, lompat ke arah bayangan dari seorang Hayabusa dan mereka harus kembali mundur. Harus kembali mundur ya, ini Sunlight like a diamond tentunya masih bakalan langsung kembali lagi ke laningnya di arah top lane. Dan Red Zombie mungkin udah mau menemani Hayabusa lagi, atau dia bakalan spam lele-lele aja, ternak lele biasa kayak Anda ya. Iya karena memang Lele itu sangat menguntungkan ya, apalagi kalau kena stun. Oke, siap. Boleh. Oke, tapi tampaknya Lord Glove-nya nggak meleset dorongannya, langsung jadi banyak damage, menjadi incar teman Froner. Bakal hilang masih bakal terlihat masih ada Shadow Step dari sana, di arah samping juga bakal dikejar oleh seorang Animonius yang coba untuk bisa memberikan damage presence. Shadow Kill di TB rame-rame, dominate gonna be problem and shutdown, terjadi double kill untuk Eudora di Setrum Gaming. Dan sementara di arah mid lane dengan 1 tank minion beserta ada 1 creep juga dari arah belakang, dan turret mid lane tier 1 akan didapatkan menuju ke arah tier 2, di mana wave akan di-clearing dengan cukup cepat oleh pemain dari Yushif kali. Tapi di arah top lane-nya sendiri seorang Esmeralda diam-diam menghanyutkan, mengirimkan banyak sekali wave ke arah top lane. Bener, tapi Komandan Yami juga udah peka ya teman-teman, dan langsung aja mencoba untuk membersihkan wave yang udah berada di arah top lane. Tapi bottom lane-nya nih, karena di sini adalah titik pertarungan sesungguhnya. Kenapa? Ada Lord. Ada Yang Lord menunggu. yang bakal dikontes harus menjadi salah satu perebutan objektif paling penting untuk bisa game changing atau bisa coba untuk memperkuat keadaannya kali ini.
Tapi kita lihat sini Lord kelihatan ada Lord Jov di dekat Lord. Kali ini masih coba untuk mundur sedikit kena stunnya, tapi tentunya masih bisa bertahan. Kali ini dan akan coba untuk di clearing aja, masih ada Lele dan Selena yang berhasil terdot di sana. Dan sementara itu kita lihat sini coba kita lihat ya. Ya coba-coba aku melempar manggis ya. Siap. Nanti Kak Dharma yang sakit ya. Waduh, lempar manggis disambit balik. Disambit balik. Nah ini dia tadi Dom ya teman-teman, yang katanya digadang-gadang mau jadi MVP. Waduh, kita akan melihat. Digadang-gadang. Itu tadi katanya Balik. disambit balik. Nah ini dia tadi Dom ya teman-teman, yang katanya digadang-gadang mau jadi MVP. Waduh, kita akan melihat. Digadang-gadang. Itu tadi katanya viewers ya. Katanya para insan Adi yang sedang menonton. Oke, kita lihat tentunya coba untuk bisa coba untuk bertahan, di mana tampaknya seorang masih coba untuk dimasuk sudah maju ke arah samping. Mereka satu lawan dalam masalah masih ada Immortal yang bakal dipegang, tapi tampaknya Pakito yang bakal hilang pertama. Dari samping masih ada seorang Sunlight yang bakal bisa menggila, maju ke arah depan masih ada Shadow Kilo, fokus ke arah satu masih ada Immortal kembali hidup, tapi tentunya bakal tumbang untuk kedua kalinya seorang Anominius yang coba untuk bertahan dan mulai dicicil. Seorang Putus juga dalam masalah, tersisa Komandan Yani saja yang harus menahan kali ini, di mana Tamus menjadi incaran terakhir. Tapi tentunya dua pemain harus pulang dulu aja dari Yokai Ghost kali ini. Oh my god. Wow. Lord bakal diambil. Ini akan menjadi Lord yang gratis. Kampusnya masih ada sih. Kampusnya mau coba steal. Susah sih tapi buat dia untuk steal, yang ada malah dia dikejarin sama Esmeralda, karena ingat dia menang jumlah, tinggal satu aja buat zone out, dan ini yang terjadi. Lordnya gampang diambil. Betul, dari mana skenario dari Yokai Ghost melakukan pushnya berhasil membuahkan hasil yang cukup signifikan. Betul. Dimana kalau kita lihat ya, ini walaupun killnya masih diunggul sama Yusuf, tapi dari segi goldnya Yokai Ghost yang pegang. Oke, masih dipegang sama Yokai Ghost tentu saja. Karena tadi itu kan sempat dipegang sama Yusuf ya. Yep. Sekarang udah mulai dibalikin, udah mulai sampai di selisih 5.000 gold ya networknya. Dan Lordnya udah berjalan dari arah bottom lane, tapi top lane-nya juga dijalanin sama Esmeralda. Aduh, kalau aku jadi Yusuf sih puyeng ya guys. Iya, gue sih udah harus Atas cari momen, cari momen. Tapi mereka buat di high groundnya susah buat itu. Benar. Oke, tapi tampaknya Yodora menjadi cara pertama. Ternyata Sylvana yang bakal hilang. Yodora bakal ditarik aja, coba maju ke arah depan. Yodora bakal hilang, 2 orang bakal menjadi 3 orang. Tamus ditumbangkan menuju ke arah bawah. Dan tentunya 2 orang tersisa masih coba untuk bisa menampak Pakito di sana. Charles Angel carinya hilang, dan juga di mana kali ini Lord sudah tidak ada. Tapi tentu tersisa hanya seorang Rusifuru yang harus bisa menjadi bulan-bulanan dari pemain Yokai Ghost menuju ke arah Nexus yang mulai kebuka. Wave juga sudah sampai ke arah bot lane. Wipe out terjadi, dan tentunya Nexus akan terbuka lebar. Clearing wave dengan satu wave seakan akan cukup, di mana Nexus akan menjadi incaran terakhir dan tentunya akan menjadi kemenangan dari Yokai Ghost. Wow, congratulations untuk Yokai Ghost karena sudah berhasil melaju ke babak final. Yes, selamat sekali lagi untuk Yokai Ghost yang sudah berhasil mengamankan posisi di Grand Final. Tapi tentunya buat tim dari APG sendiri, mereka pun masih akan terus berlanjut perjalanan menuju ke arah bronze match. Oh jelas, yang nantinya akan bertemu dengan ATMJ ya. Yes, ini ATMJ ya, berarti ketemu ATMJ habis ini. Berarti udah akan perebutan yang sangat-sangat keras harusnya. Apalagi best of 3 ya? Yes. Best of 3. Yes, nah ini dia teman-teman. Biasanya yang seru itu kalau udah masuk best of 3. Kenapa? Karena nanti kalian akan bisa melihat, oke, pertandingan sebelumnya mereka itu kan kebanyakan cuma ngeluarin yaudah grafik yang dipakai untuk best of 1, untuk pertarungan yang cuman punya 1 nyawa. Sekarang mereka punya 2 nyawa. 2 nyawa. Mereka masih bisa ibaratnya gini, mengeluarkan band-band yang lebih respect, dan kita sambil bahasnya ngelihat statistik juga lah ya, biar lebih enak tentunya, ya kan? Ini dia untuk statistiknya, mungkin bisa ditampilkan. Dan ini dia untuk statusnya, di mana MVP-nya kita lihat di sini Hayabusa ada jadi MVP, tapi juga seorang Pakito atau Rusifuru juga menjadi MVP. Betul. Nah, kalau kayak yang tadi ya teman-teman, dimana tadi dari Yokai Ghost sendiri, kayak Red Zombie udah sempat keluar ya, hero pool-nya itu udah kelihatan ada Kagura dan ada Selena. Dom, ada Yesansin, ada Hayabusa. Sunlight, dia punya Esmeralda udah cukup oke menurut aku, karena dia punya minion management yang oke banget. Udah gitu, kalau dari Pak Anang sih ya, aduh, skill shotnya sih serem ya. Iya. Special migration-nya itu selalu berhasil ngangkat orang, dan Lord Jov.
Wah, sebenarnya sih kalau ini bandnya 10 ya, kayak turnamen format Liga Utama. Ah, Ini Tigreal boleh di ban sih sebenarnya. Iya, Soalnya udah- nyusahin banget dari udah punya bisa ada respect Flocok. band sih, lebih karena bisa ke respect band sih. Betul, karena gimana ya? Lu bayangin kita lagi implosion terus di flicker, abis itu tiba-tiba pas nyampe udah stun, jedung. Loh, Terus buyar. kenapa? Langsung nggak bisa Iya, buyar kan. tiba-tiba layarnya abu-abu guys. Wah, itu dia. Oh. Untuk sedikit statistiknya yang kita sudah lihat tentunya dari semifinal kedua antara Yushif melawan Yokai Ghost, di mana tampaknya harus dimenangkan oleh Yokai Ghost menuju ke grand final, satu step lebih dekat menuju juara kali ini dari juara 1, 2, dan 3. Tapi tentunya buat tim dari Yushif pun jangan patah semangat karena mereka pun masih akan terus bertanding. Jadi buat semua insan Adi yang sedang sedang menyaksikan dimanapun kalian berada, tim dari Yushif bukan berakhir di sini karena setelah ini mereka akan masih bertanding kembali di bronze match. Masih ada kesempatan untuk mendukung tentunya teman-teman yang akan bertanding insan Adi dari tim Yushif, dari APB atau dari perwakilan Adi Persada Beton. Iya, itu dia teman-teman ya. Jadi jangan lupa nanti harus didukung dari insan-insan Adi yang sedang bertanding ya. Karena itu kan juga teman-teman kalian dari sesama departemen atau dari anak usaha juga ya.